Alhamdulillah ala ihsanihi wa astaghfirullahu wa taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Da'i ila ridwani salawatullah wa salamuhu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, kita kembali bersyukur kepada Allah pada malam ini. Kita diberi Allah keutamaan lagi kesehatan badan dan hati kita. Segala nikmat ini kita ucapkan syukur kita kepada Allah Ta'ala, karena itulah kenikmatan yang sejati ketika diberikan jiwa yang sehat dan badan yang sehat. Badan kita sehat, terbukti kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Hati kita sehat menunjukkan hati kita cinta dengan ilmu, dan itu adalah masdar al-khair, sumbernya kebaikan, sehingga ini bisa menjadi alamat dan tanda Allah berikan kepada kita kesehatan hati dan badan. Dan itulah suatu kenikmatan ya, yang sejati yang disebutkan dalam hadis. Rasulullah mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirrihi wa mu'afatan fi jasadihi wa inda qutu yaumihi fa kana ma khizat lahu dunya. Siapa yang di waktu paginya dia mendapatkan ketenangan hatinya, jiwanya iman, dengan iman dia dapatkan ketenangan, kemudian dia sehat badannya dan dia punya makan untuk hari ini, maka seolah-olah sepertinya dia memiliki dunia semuanya ya. Dunia itu hanya 3 saja. Hari ini kita bisa makan bersama keluarga ya. Kemudian badan kita sehat dan hati kita tenang dan tentram. Itulah dunia. Siapa saja yang hilang salah satu atau di antara 3 ini, pasti akan berkurang kebahagiaannya ya. Dia mendapatkan hidayah hati yang tenang dan tentram, namun badannya sakit-sakitan, dia akan berkurang kebahagiaannya. Badannya sehat tapi hatinya tidak sehat, tidak mendapatkan iman, tidak mendapatkan hidayah taufik dari Allah, maka itu pun juga tidak akan bahagia, akan berkurang kebahagiaannya. Apabila seorang diberikan keimanan dan kesehatan badan, namun dia tidak bisa makan untuk hari ini bersama keluarganya, tentu itu juga akan membuat dia susah dalam menjalani kehidupan. Namun kalau 3 ini kita miliki, itulah kata Nabi, faka'ana ma khizat lahu dunya, maka seolah-olah dia memiliki dunia semuanya. Nah, kita masuk pada hadis selanjutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu amali bani Adam yudha'af. Setiap amal bani Adam dilipat kali gandakan. Yudha'af, dikalimatkan semuanya, amal kebaikan. Al-hasanatu bi asri amsalha. Kebaikan al-hasanah ya, al-hasanah itu ada alnya, namanya al-istiqrar al-jinsi namanya dalam ilmu nahwu. Al yang menenggelamkan semua kebaikan. Jadi semua kebaikan, maksudnya kebaikan antara hamba dengan Allah, kebaikan hamba dengan hamba, itu masuk dalam al-hasanah. Itu dikalikan 10 yang semisal. Ila 700 dhifin, sampai 700 kali. Ini nanti yang menjadikan ukurannya apa? Keikhlasan, kekuatan ilmu, kekuatan iman, itu yang menjadikan berbeda. Jadi pada asalnya semua kebaikan 10, tapi bisa menjadi 20, 30 sampai 700. Kapan? Apa yang jadi standar penilaiannya? Jadi keimanan orang ini, keikhlasannya, kekuatan ilmu dan keyakinan, ini yang menjadikan berlipat-lipatnya berbeda-beda. Ada orang dengan sholatnya dia dapat 10 misalnya. Ada orang dengan sholatnya dapatkan 30, 40 sampai 700 kali. Dinilai dari bagaimana orang itu keimanannya, kekuatan ilmunya, keyakinannya, ma'rifatnya dan yang lain-lainnya, itu yang menjadikan seorang tentu berbeda-beda. Kita sholat 2 rakaat, ya 2 menit. Abu Bakar 2 menit juga. Jangan mengatakan pahalanya sama, ya. Jangan mengatakan pahalanya sama-sama 2 menit. Abu Bakar 2 menit, saya 2 menit. Pahalanya sejauh antara barat dan timur. Apa menjadikan berbeda? Tentu karena keilmuan, keyakinan, keimanan kita jauh dari keimanan dan keilmuan Abu Bakar Siddiq, sehingga amal kita walaupun sama dohirnya, sholat 2 rakaat 2 menit, Abu Bakar 2 rakaat 2 menit, namun jangan menyatakan pahalanya sama. Nah, inilah yang sering saya sampaikan jemaah, pentingnya kita belajar, pentingnya kita ngaji dan ma'rifatullah, ma'rifatul Islam bil adillah,
Karena apa Bapak Ibu? Semakin penjenengan berilmu, semakin kuat ilmunya, kokoh keimanannya, nilai pahala jenengan mulai berkualitas, bernilai ya. Mungkin kalau saya kasih analisa analogi yang sederhana, ketika masih SMA gajinya sekian, nanti S1 sekian lagi naik ya, nanti S2 naik lagi, S3 naik lagi. Ya, status golongannya berubah, gajinya juga berubah ya. Itu dalam ilmu dunia. Ya, agarapun ilmu dan keimanan berperan sangat penting dalam proses kelipat gandaan dalam amal kita. Nah, maka dikatakan di sini setiap amalan kebaikan dilipatkan 10 sampai 700 kali lipat. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, ila siyam, kecuali puasa, kecuali amalan yang berkaitan dengan puasa, semuanya sama hukumnya, kecuali satu saja, puasa. Fa innahu li, kata Allah, itu milikku, wa ana ajiz bihi, saya yang langsung membalasnya. Jadi puasa tidak masuk dalam kategori 10 sampai 700. Karena kata Allah, fa innahu li wa ana ajiz bihi, itu milikku, aku sendiri yang akan mengganjar. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, yada'u syarabahu wa syahwatahu min ajli, karena orang yang berpuasa itu meninggalkan makanan, meninggalkan minuman dan syahwatnya karena aku. Dia meninggalkan makanan itu bukan karena yang lainnya, dia itu suka makan, apalagi waktu lapar, hawa nafsunya inginnya makan, inginnya ingin minum, inginnya mungkin menyalurkan syahwatnya, tapi mereka tahan semua, nggak mau makan padahal halal. Ya, gak mau makan, gak mau minum, ya, gak mau melupakan syahwatnya padahal kepada istrinya sendiri dia tahan, itu semua mereka lakukan karena diriku. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, maka amal puasa pahala mereka itu milikku. Walisa'im farhatani, dan bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan dan kegembiraan. Farhatun inda fitri, pertama bahagia senang tatkala berbuka. Di sunahnya kalau berbuka itu senang Pak ya. Amal ngantos berbuka suntuk, apa? Mau berbuka bentar lagi, saya masih kuat puasa ya. Oh, ini gak nyunah. Orang mau buka malah suntuk, susah katanya, sebentar lagi mau buka, saya masih kuat puasa, saya ingin puasa terus. Itu justru gak nyala, itu justru bukan yang nyunah. Kata sebutkan di sini hadisnya, ya, bagi puasa itu akan dapatkan dua kebahagiaan. Farakatun inda fitrihi, dia akan bahagia dan senang ketika buka. Ya, farqatul inda liqa'i rabbih. Yang kedua, dia akan bahagia nanti ketika ketemu Allah. Kenapa? Nyaki janji ya. Janjinya apa? Allah yang langsung ganjar. Subhanallah ya. Ini sebentar lagi ini puasa, di pas ini materi kepada malam ini berkaitan dengan puasa. Semoga bisa menjadi bekal untuk menghadapi Ramadan besok. Jelas. Wala khalufu fami shaim atyabu indallah min rihim misr. Kemudian Nabi mengatakan, sungguh baunya mulut orang berpuasa atyab, lebih wangi, indallah, di sisi Allah, mirih misr, dari minyak kasturi, minyak yang paling mahal, yang paling wangi. Ya, kasturi jangan pahami kasturi yang ada di Indonesia itu yang sebotol 25.000 itu kasturi KB 500. Kalau kasturi itu ya disebutkan di sana itu kayak asap itu mahal sekali itu. Wah, baunya luar biasa wanginya. Harganya sangat mahal sekali. Ya, itu baunya orang berpuasa. Tentu orang berpuasa bau mulutnya karena nggak ada makanan yang masuk. Ya, tapi ternyata hikmah daripada mulutnya yang berbau itu, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Maka jangan merasa tidak pede ya kalau berpuasa mulutnya bau. Ya, memang begitu ya. Ya, memang orang berpuasa tidak ada masuk makanan yang masuk. Kosong lambungnya sehingga keluar bau yang tidak enak. Tapi ternyata ya siapa suka baunya gak enak, ini suatu hal yang tidak disukai. Tapi ternyata di balik itu justru baunya seperti itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Usamu junnah, kata Nabi, dan puasa adalah junnah, tameng. Ya. Wa idza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im, muttafaqun alaih. Apabila salah seorang di antara kalian pada hari dia berpuasa, kemudian dia tidak rafas, tidak mengatakan kata-kata yang mencolok, yang kasar, yang tidak baik, atau tidak bertengkar, ya, dan apabila dia
dicaci, dimaki oleh seorang atau diperangi, diajak berkelahi atau yang lainnya, maka jangan diladeni, katakanlah aku sedang berpuasa, ya, aku sedang berpuasa. Tapi ini ucapan dengan keimanan, ya, ampun, aku sedang berpuasa, tunggu nanti buka ya. Jangan gitu ya. Saya sedang puasa nih, nanti aja setelah buka kita ramaikan sekalian. Bukan begitu. Ya. Kadang-kadang saya sedang puasa nih, saya nggak mau berkelahi, tapi nanti ya tunggu setelah maghrib. Ya. Kita ketemu di mana? Silahkan, saya sudah nggak berpuasa lagi. Bukan begitu ya. Itu maksudnya adalah kita disuruh menahan, ya, saya dicaci, dimaki, bahkan diajak duel, ya, maka kita sedang berpuasa. Tidak usah diladeni, kita sabar. Ini hadis sangat agung, kita kaji bagaimana Syekh menjelaskan tentang keindahan hadis ini. Kata beliau, ma'adhama hadzal hadis, betapa indah dan agungnya hadis ini. Fa innahu dzikru a'mali umuman, di mana Rasulullah menyebut amal secara umum. Tadi sudah dijelaskannya secara umum, amal yang bermakna umum. Ya, tapi setelah itu tsumma siyamu khususan, kemudian disebutkan puasa sebagai amal khusus. Tadi kan kata Nabi, semua amal umum ini akan dikalikan 10 sampai 700 kali lipat. Nah, terus kemudian Rasul sebutkan kecuali puasa. Ini khususnya, ya, kecuali puasa. Wa dzikru fadlihi wa khusuhi wa khawasi, maka Allah menyebutkan, ya, keutamaan puasa dan kekhususannya, wa thawabihi, dan amalnya atau pahalanya yang ajil wal ajil, yang disegerakan dan yang diakhirkan. Dan yang di dunia diberi oleh Allah ganjaran dengan apa? Tadi berbahagia tatkala berbuka, dan pahala yang aslinya ditahan di akhirat. Nanti ketika seorang muslim akan berbahagia ketika ketemu Allah di hari kiamat, maka Allah menjanjikan tadi, akulah yang akan mengganjarnya. Maka puasa ini disebutkan pahalanya ajil, segerakan, dan yang ajil yang diakhirkan. Wa bayan hikmatihi, juga hadis yang kita baca Rasulullah menjelaskan tentang hikmah-hikmah puasa tadi, disebutkan tentang hikmahnya puasa. Ya. Kemudian juga maksud maksud daripada tujuan puasa. Wa may yanbaghi fi min al-adabi al-fadilah, maka sudah seyogyanya kita harus, ya, memiliki adab-adab yang utama, yang mulia dalam menjalankan ibadah yang mulia ini. Kulluha ihtawa 'alaiha hadzal hadis, semua yang kita jelaskan tadi terkandung pada hadis tersebut. Fa bayyana hadzal asal al-hami ma'al jami', maka prinsip dasar-dasar yang telah lengkap dijelaskan dalam hadis tersebut. Nah, anna jami' a'mali salihah, bahwasanya seluruh amal-amal salihah, min aqwal, dari ucapan-ucapan, wa af'al, perbuatan-perbuatan, zahir wa batin, yang lahir maupun yang batin, sawaun ta'allaqat bihaqqillah, baik amal yang berkaitan antara dia sama Allah, tadi sudah kita sebutkan, zikir, ya, misalkan amalan zikir, tasbih, tahmid, amalan amaliyah badan, salat, ya, dan yang lain-lain dari amal badan yang dilakukan antara hamba kepada Allah, au bi huquqil ibad, atau amal kebaikan antara hamba dengan hamba, seorang memberikan kebaikan, membantu saudaranya, berkata-kata yang baik kepada saudaranya, mengucapkan salam, mendoakan kebaikan, dan lain-lain dari ucapan dan perbuatan yang baik antara hamba dengan hamba, mudha'afatun min asrin ila sab'imiyah, maka itu semua akan mudha'af, dikali gandakan, dilipat kali gandakan dari 10 sampai 700 kali. Jadi dari maknanya apa? Yang dimaksud semua amal Bani Adam akan dilipatkan 10 sampai 700 itu maknanya apa? Amal yang bersifat umum, bisa antara hamba kepada Allah berupa ucapan-ucapan, perbuatan yang lahir maupun yang batin, juga termasuk perbuatan kebaikan antara hamba dengan hamba, itu semua tidak dilipatkan. Jadi kalau Bapak mau berbuat kebaikan kepada saudara Bapak, itu 1 diberikan 10 kebaikan. Ya, itu luar biasa bagaimana kandungan daripada kebaikan. Maka sebenarnya kalau orang di akhirat besok ketika ditimbang amal kejelekannya lebih kuat, ini berarti orang itu sudah nemen, ya. Kalau 1 saja kebaikan bisa dikalikan 10 sampai 700. Ya, sementara 1 kejahatan tetap ditulis 1 kejahatan, itu pun bisa terhapus dengan kebaikan, dengan sabar ketika diuji dan yang lain-lain. Tapi masih ada di akhirat orang yang ditimbang amal jeleknya lebih mendominasi daripada kebaikannya. Ini mesti orangnya terlalu nemen, ya, orangnya terlalu nemen, ya. Kalau sampai nanti di akhirat kejelekannya lebih kuat daripada kebaikannya, padahal Allah sudah berbuat murah kepada hamba-hambanya dengan kebaikan dilipatkan 10 sampai 700 kali, sementara 1 dosa tidak dicatat kecuali cuma 1
sebagai bentuk keadilan Allah. Adapun dilipat kali gandakan sebagai bentuk dari rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Nah, kemudian hada min a'dhami ma yadullu alaihi syi'atu fadlillah wa ihsanihi ala ibadihi al-mu'minin. Hadis di atas jamaah yang saya muliakan merupakan hal yang sangat agung dari apa yang menunjukkan tentang luasnya karunia Allah dan berbuat baiknya Allah kepada hamba-hambanya beriman. Ijala jinayatuhum, ketika Allah menjadikan jinayah perbuatan dosa-dosa hamba-hambanya, mukhalafatuhum, dan pengingkar atau penyimpangan mereka, al-wahidah, satu penyimpangan, satu kesalahan, bijazain wahidin, cuma dibalas dengan satu juga hukumnya. Satu kesalahan diberi oleh Allah balasan satu saja. Nah, tapi kalau kebaikan dilipat kali gandakan. Ini menunjukkan apa? Murahnya Allah dan karunia kepada hamba-hambanya. Wa maghfiratullah ta'ala fawqa dzalik. Wa dalam keadaan seperti itu, ampunan Allah masih di atasnya. Andai kata dia berbuat kebaikan bisa menghapuskan dosa-dosanya tadi ya. Ini keadaan seperti itu. Satu dosa diberikan satu balasan, itu pun masih ada kemungkinan Allah ampuni. Mungkin dengan dia istighfarnya, mungkin dengan taubatnya, mungkin dengan amal soleh yang lainnya, atau mungkin dengan sabarnya ketika diuji, atau dia menjauhi dosa-dosa besar. Itu bisa ukur semua ya. Sebagaimana sudah sering saya sampaikan, innal hasanat yudhibun sayyi'at, kebaikan-kebaikan akan membuat pergi kejelekan. Wa bi sayyi'ati hasanatan tamhuha, iringilah kejelekanmu dengan kebaikan, niscaya kejelekanmu akan hilang ya. Juga Allah mengatakan intajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum, apabila kalian meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kecil kalian. Juga ketika kita sabar tatkala diuji akan mengukur dosa-dosa kita semua. Nah, bersamaan dengan itu, kalau masih saja orang datang di hari kiamat dengan banyak kejelekannya, itu memang sudah melampaui batas. Wa amal hasanah, adapun kebaikan, faqalu tad'if an wa anal wahidata bi asr. Adapun kalau kebaikan paling sedikitnya satu diberi 10, itu paling sedikitnya. Yaitu paling sedikitnya 1/10 ya. Tadi kalau Bapak menjaga imannya, Bapak menjaga keikhlasannya, berusaha untuk menyembunyikan kebaikan itu semakin bagus lagi ya, ilmunya mulai meningkat ya, keimanan itu sudah bukan 10 lagi jumlahnya Pak. 10 itu minimalnya satu kebaikan dilakukan oleh orang-orang awam itu satu kebaikan 10. Nah, kalau orang itu sudah ngaji, sudah punya ilmu ya, dia menjaga keikhlasan, dia menjauhkan dari hal-hal yang merusak amal, ini sudah enggak 10 lagi dapatnya ya. Ini kata beliau apa? Adapun kebaikan ya, maka paling sedikitnya satu kebaikan diberikan 10. Wa qad tazidu ala dzalika bi asbabin, dan semakin bertambah dengan sebab-sebab tertentu. Minha di antaranya apa sebab itu? Semakin berlipat-lipat. Perhatikan. Pertama, quwwatu imanil amil. Lihat, kekuatan iman orang yang beramal. Tadi sudah saya jelaskan ya. Ada sebab-sebab tertentu yang menjadikan lebih dari 10. Apa itu? Satu, kekuatan iman orang yang mengamalkan. Ya, kekuatan iman muncul daripada kekuatan ilmu. Ya, kekuatan ilmu muncul ya, dimiliki ilmu baru menunjukkan kekuatan iman. Nah, kalau orang yang beramal ini kekuatan iman dan ilmunya luar biasa, maka akan membuahkan amal yang bukan 10 lagi nilainya. Ini perhatian ya. Kalau kita jangan terima dengan 10, Bapak-bapak harus jangan puas dengan 10 ya. Kita berusaha untuk sampai 700 ya. Dengan cara apa? Pertama, kita berusaha untuk menguatkan iman ketika kita mengamalkan satu amal. Wa kamalu ikhlasihi, ya. Kemudian menyempurnakan keikhlasannya. Yang menyempurnakan apa? Keikhlasannya. Di antara ikhlas bagaimana caranya? Berusaha menyembunyikan kebaikannya sebisa mungkin, selagi masih bisa disembunyikan amal soleh itu, sembunyikan ya. Sembunyikan. Rasulullah mengatakan, jika kau bisa menyembunyikan amal kebaikan, ya hal yang lakukanlah, sembunyikan amal itu. Ya, karena ini akan lebih apa? Memberikan pahala yang berlipat-lipat. Ya, Rasulullah mengatakan, shadaqatus sir tadfa'u ghadaba rabbi. Sedekah yang engkau rahasiakan itu akan memadamkan murka Allah. Sedekah itu sudah diberi pahala besar. Tapi kata Nabi apa? Shadaqatus sir tadfa'u ghadaba rabbi. Sedekah yang engkau sembunyikan, ini menunjukkan orang ini memperbaiki amalnya ya. Engkau sembunyikan, maka itu akan memadamkan murka Allah. Ini Allah sudah nggak bicara pahala sudah jelas. Ya,
pahala sudah jelas. Tapi ketika kau sedekah dan kau sembunyikan, berarti kau memperkuat keikhlasanmu, menyempurnakan keikhlasan, maka itu akan menambah, kau akan dijauhkan dari murka Allah. Allah pun murkanya padam dengan orang-orang yang suka menyembunyikan sedekahnya. Ini bisa dikiaskan dengan apa? Amal-amal yang lainnya. Cuma disebutkan sedekah oleh Nabi, kenapa? Karena amal yang paling sulit disembunyikan itu sedekah. Amal yang paling sulit disembunyikan itu sedekah. Makanya ketika Rasulullah menyebutkan 7 golongan yang akan dapat naungan, di antaranya adalah apa? Rajulun tasaddaqa bisadaqah fa'afaha, ya. Laki-laki yang dia bersedekah, dia sembunyikan sedekahnya sehingga tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Sebutkan sedekah karena memang amal yang paling berat untuk disembunyikan itu sedekah. Kalau jenengan sholat di rumah nggak masalah, ya. Jenengan sholat nggak dilihat orang nggak masalah. Tapi kalau batu masjid 50 juta nggak didengar, ini yang jadi masalah. Sedekah ini. Makanya disebutkan oleh Nabi, sedekah yang kau sia-siakan itu akan memadamkan murka Allah. Maknanya apapun, amal apapun, kalau kita rahasiakan selagi mampu dan bisa disembunyikan, maka sembunyikan, karena itu akan menjadikan nilai pahala menjadi meningkat. Itu contoh yang pertama, sebutkan oleh beliau apa? Kekuatan iman, kekuatan keyakinan, dan kekuatan keikhlasan. Wa kullama qawiya al-imanu, maka tiap kali seorang hamba itu kuat imannya, wal ikhlasu, dan kuat keikhlasannya, tudha'af thawabul amal, maka akan dilipat kali gandakan pahala-pahala amal dia. Semakin bukan 10 lagi sudah, Pak. Sudah bukan 10 lagi. Ketika sudah menguat iman, ya, sudah menguat keikhlasan. Iya. Yang kedua, di antara sebab-sebab yang menjadikan amal lebih 10 lagi, berlipat-lipat lagi, an yakuna lil amal mauqi'un kibir. Yaitu yang kedua, apabila amal itu tersebut, ya, memiliki harga yang beda dengan amal yang lainnya. Memiliki harga yang berbeda. Contohnya, nafkah, seperti memberikan nafkah atau sedekah, lil jihad, untuk jihad, wal ilm, untuk ilmu. Bapak kasih sedekah, orang yang di jalan-jalan, supir beca dan yang lainnya, setiap hari Jumat, Masya Allah, pahala besar pahalanya, memberi makan orang yang miskin dan kelaparan. Tapi kalau yang beri bapak makan orang-orang yang solih, orang yang sedang belajar di pondok pesantren, di majelis ilmu seperti ini, yang jenengan beri makan orang seperti itu, nilainya beda, Pak. Nilainya beda. Ini orang yang diberi makan ini orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang sedang berjihad, orang yang sedang mengaji, menuntut ilmu agama. Kalau jenengan memberi makan mereka, tentu pahalanya jangan disamakan dengan jenengan kasih makan supir becak dan yang lain-lainnya. Saya nggak meremehkan itu maksudnya, ya. Tapi mereka makan kenyang untuk seperti aja, ya. Tapi orang-orang yang soleh dia dapat makan kenyang untuk beramal soleh, untuk kebaikan. Itu yang dikatakan dengan istilah Nabi, ya, ma wudi'a ta'amun illa wada'allahu fihi barakah. Tidaklah makanan yang diberikan, dihidangkan, kecuali Allah akan menjadikan makan itu menjadi berkah. Ini maknanya. Jadi beda, ya, keberkahannya. Kalau yang makan orang yang soleh dengan yang tidak soleh, jadi energinya beda, Pak. Orang yang soleh energinya untuk taklim, untuk ngaji, untuk sholat, untuk baca Al-Quran, ya, seperti itu. Walaupun sama-sama dapat pahala, tapi nilainya jadi berbeda. Kenapa? Mutu kualitasnya beda. Maka kata beliau, contoh memberi nafkah kepada orang berjihad, orang sedang berjuang di jalan Allah, memberi makan orang sedang berilmu, orang yang hidupnya dalam keadaan ilmu, mencari ilmu, menyebarkan ilmu, atau wa masyari', atau berbagai macam, ya, tentang agama secara umum yang berkaitan dengan umum, membantu pondok-pondok pesantren dan masjid-masjid sunnah yang kita ketahui, dan manfaatnya seperti itu beda dengan kita tatkala kita memberi kepada masjid-masjid yang tidak dikenal sebagai masjid yang menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Walaupun saya katakan kalau dikatakan pahala, ya, tapi nilainya tidak berbeda, harus beda. Ini yang penting bagi kita, Bapak. Kita harus mengetahui, ya, jangan sampai kita beramal cuma nerima saja, tapi carilah yang paling terbaiknya selagi masih ada dan punya kekuatan untuk supaya kita bisa mendapat kali lipat ganda dari pahala yang lebih besar lagi, bukan cuma 10. Nah, kemudian kal amal alladhi kuwiya bi husnihi wa quwwatihi wa daf'ihi al ma'aridah, atau juga contoh yang lain, orang beramal, ya, dalam keadaan
dia sudah kuat ya dengan kebaikannya dan kekuatan untuk menolak hal-hal yang mendatangkan bahaya. Nah, jadi istilahnya kalau Bapak beramal, amal Bapak itu bisa menyebabkan orang lain selamat dari bahaya dan gangguan manusia atau gangguan yang lainnya. Yang membantu orang lain kena musibah, ya. Dia sangat butuhkan ya. Kama dzakara sallallahu alaihi wasallam fi qissati ashabil ghar, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi tentang kisahnya apa? Para pemuda yang masuk gua dan terkunci dalam mulut gua, ya. Kisahnya ya, atau juga kisahnya siapa? Kisahnya pelacur ya, pelacur dari Bani Israel yang memberikan minum kepada anjing yang kelaparan, kehausan. Memberikan minum anjing itu suatu kebaikan. Tapi ini yang diberikan minum anjingnya siapa? Anjingnya dalam kondisi kehausan, kemudian dia hanya putar-putar di sekeliling sumur, tapi nggak mau masuk. Ada di situ. Dia ngerti anjing ini kalau saya masuk saya mati. Akhirnya cuma muter-muter tawaf di bawah sumur itu sambil lidahnya menjulur-julur saking karena hausnya. Nah, tatkala itu ada seorang pelacur dari Bani Israel melihat kejadian tadi, dia tidak tega. Kemudian fitrahnya yang masih punya kebaikan, dia turun. Perempuan nih, Bapak. Perempuan ya, ini perempuan turun sumur. Bapak aja nggak berani turun sumur ya. Ini perempuan turun sumur. Kemudian dia bingung gimana cara membawa airnya ke bawah kata. Dia lepas kufnya. Kufnya itu sepatu dari kulit. Kemudian dia gigit, ya dia turun bawa sepatunya dipenuhi dengan air, digigit dengan giginya, dia naik dengan gigit sepatu tadi yang isi air penuh. Setelah dia naik, diminumkan kepada anjing. Ya, lihat, ini amal ringan atau berat? Berat sekali. Asalnya cuma kasih minum anjing, tapi ini kondisinya dalam keadaan seperti ini beda dengan di rumah jenengan punya anjing, punya kucing kasih minum, beda. Masalahnya beda. Sama-sama kasih minum kucing, tapi ketika yang kita minum dalam kondisi seperti itu, tempatnya butuh pengorbanan yang berat, maka nilai pahala lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Maka mungkin Bapak, mungkin ada dua orang, yang satu sedekah 50 juta, yang satu sedekah 50.000, mungkin bisa besar nilainya yang 50.000, mungkin bisa terjadi Pak. Ya, gimana caranya? Ini ada pembangunan masjid, siapa bapak yang mau membantu misalkan? Oh, saya Pak 50 juta, masya Allah. Satu lagi saya 50.000 Pak, masya Allah. Jauh kan 50 juta. Tapi yang 50 juta ini duitnya 3T uang dia. Dia tuh punya uang 3T. Cuma dikeluarkan 50 juta, kecil, sisanya masih berapa itu ya. Tapi yang 50 duitnya cuma 75.000. Jadi dikeluarkan berapa? 50.000. Dia cuma pegang 2 bulan untuk diri dan keluarganya. Memang secara nominal jauh 50 juta, tapi secara perjuangan lebih berat mana? Ya 50.000. 25.000 untuk sehari cukup nggak untuk makan anak istri ini, anak 2 istri 1 ya, 25.000 sudah nanti makan bisa insyaallah ya, kita beli 2 bungkus untuk satu keluarga makan bareng-bareng cukup, yang 50.000 kita sumbangkan untuk masjid. Iya, lihat 50.000 nominalnya dibandingkan 50 juta jauh Pak, tapi yang 50 juta ini nggak masalah, itu cuma uang parkir Pak. Dia masih punya berapa T tadi uangnya ya. Nah, saya katakan mungkin nominalnya lebih besar, tapi ketika beramal itu lebih berat, dan ini kadang juga jadi sumber penilaian lipat kali gandanya amal-amal hamba. Makanya Bapak Ibu, kalau menjenengan di posisi suatu amal yang jenengan berat tapi dengan mampu melawan itu, itulah nilainya jadi besar. Ya. Kayak contoh kedua. Bapak rumahnya pagar depannya sudah mau hancur, tapi nggak punya duit untuk meluruskan kembali. Ya tabung, ya rela nabung sampai 3 tahun misalkan, terkumpullah uang 10 juta untuk bangun meluruskan pagar temboknya yang mau runtuh. Tiba-tiba di saat sudah mau tinggal membangun, familinya di desa datang, dia minta pinjaman uang untuk anaknya yang operasi sekitar 10 juta juga. Ini posisinya dengan berat tidak? Ya, 3 tahun saya nabung, tiba-tiba gimana ini saya kasihkan atau ini bismillah, pagar nggak masalah demi keselamatan nyawa saudara saya. Ini ada 10 juta, pakai dulu ya buat anakmu, ya pakai dulu. Ya. Ini orang seperti ini luar biasa ya. Karena Pak, dia dalam kondisi mengeluarkan itu berat loh Pak. Dia 3 tahun, 5 tahun mengumpulkan duit untuk bisa pakernya supaya nggak hancur, nggak runtuh. Tiba-tiba dalam kondisi seperti itu sudah pas ada uangnya, ada saudaranya yang minjem uang senilai yang sama.
Nah, dalam kondisi ini kalau dia mampu meminjami saudaranya tadi, dia lebih menahan keinginan pribadinya. Nah, seperti inilah amalan yang luar biasa dan dipahala di akhirat. Ini bisa dijadikan sebagai wasilah tatkala kita nanti dalam kondisi kesulitan. Inilah yang terjadi 3 orang yang masuk ke mulut gua ya. Ketika 3 masuk itu ke mulut gua, kalian gak akan bisa keluar kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan wasilah-wasilah amal kalian yang apa kau anggap baik dan kuat, itu mintakanlah kepada Allah. Pertama, ya Allah, orang pertama ini, dulu saya punya orang tua, tiap pagi saya selalu kasih susu, saya peraskan susu untuk orang tua, dan tidak boleh anakku, istriku meminum sebelum kedua orang tuaku minum susu itu. Tiap hari itu Pak. Suatu saat saya terlambat kasih minum bapak ibuku karena sedang mencari kayu bakar, terlambat. Nah, akhirnya dia terburu-buru langsung mendatangi meraskan susu, tapi ketika sudah disampaikan mau dibawa ke bapak ibunya sudah tertidur dan aku tidak berani membangunkannya. Aku tunggu di depan pintu kamarnya sampai keduanya bangun. Di saat aku menunggu bapak ibuku bangun sambil memberikan susu yang kubawa, anak-anakku merengek-rengek dan menangis-nangis memegang kakiku untuk minta susu yang kubawa. Namun tidak aku berikan anakku walaupun dalam kondisi seperti itu sampai kedua orang tuaku minum susu yang aku berikan. Ya Allah, kalau amalan itu ikhlas karenamu ya Allah, maka bukanlah batu yang untuk itu gua ini ya Allah. Akhirnya terbukalah batu. Ini kan amalannya berat ya. Amalan berat kan Pak ya. Jadi kan di rumah sama anak istri mau kasih bapak atau ibu makanan, tiba-tiba anak itu Pak nangis Pak, saya minta itu Pak. Jadi nanti nggak tegel ya. Jadi kalau di sini mungkin bisa diberikan yang lain, ini masalahnya nggak ada lagi, cuma itu. Nah, itu akhirnya ya udah bapak ibu nggak usah jalan buat anak saya saja, sudah menangis kasihan. Kadang kita kalahkan begitu, tapi orang ini enggak, tidak akan diberikan susu itu sebelum bapak ibunya meminumnya. Itu amalan yang berat. Yang kedua, amalan yang kedua, ya Allah, saya dulu punya keponakan. Ini lebih berat lagi Pak. Jangan dicontoh yang kedua ini, jangan coba-coba ya. Keponakan saya itu cantik sekali. Saya berhasrat ingin ya menzinainya, berbuat jelek kepadanya. Namun tidak mau dia, aku ajak zina. Akhirnya dia naruh dendam awas nanti suatu saat, kalau suatu saat ada kesempatan. Perjalanan waktu yang panjang, terjadilah paceklik panjang dan si wanita tadi mengalami kelaparan yang sangat dan tidak punya lagi bekal untuk makan. Akhirnya si wanita tadi mendatangi si orang tadi mau pinjam emas untuk dijual dan beli makanan. Ini kesempatan ya. Katanya sekarang aku kau kasih emasnya, tapi kau harus siapkan, ya, serahkan tubuhmu kepada aku. Ya, ini darurat, ini perempuan darurat. Kalau dia enggak, dia mati. Dan itu darurat ya, seperti itu dia dalam keadaan terpepet, maka dia siap, ya dia lebih menjaga nyawanya daripada dirinya. Akhirnya dia sanggup untuk melayani hawa nafsunya dengan diberikan emas tersebut. Ya. Ringkas kisah, ketika laki-laki sudah di atas tubuh si wanita tadi, sudah nggak ada lagi yang menghalangi, sudah di atas tubuh wanita tadi, nggak ada orang ketika itu. Tiba-tiba perempuan tadi mengatakan, ittaqillah, wahai pamanku, bertakwalah kepada Allah, jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan cara yang halal. Ketika itu langsung bergetar orang ini, langsung tiba-tiba langsung takut kepada Allah, ditinggalkan cincin emasnya dan ditinggalkan perempuan tadi, dia nggak jadi zina. Nah, jangan apa coba-coba, nggak kuat dengan begini. Karena siapa ya dalam keadaan dia nggak ada lagi menghalangi, tapi ketika diingatkan dengan bertakwalah kepada Allah, hai pamanku, jangan kau pecahkan cincin kecuali dengan cara yang halal. Kemudian dia langsung berkata dan takut kepada Allah, ya Allah, kalau amalanku itu karenamu dan ikhlas karenamu, bukan karena yang lainnya, maka bukanlah batu yang untuk gua ini terbukalah semuanya. Yang terakhir kisahnya seorang majikan yang mempunyai banyak pegawai. Setiap dia selalu menggaji di waktu yang tepat. Nah, suatu saat ketika sudah kasih gaji pegawaiku, tapi ada satu pegawai yang nggak datang, kok mana pulang gajinya nggak diambil, akhirnya menghilang orang itu. Nah, gajinya orang ini disimpan sama si majikannya tadi, bukan cuma disimpan, dikembangbiakan, diberikan kambing terus ya. Ringkas kisah, jadilah banyak kambing-kambing dan onta-onta, bahkan lengkap dengan sawah-sawahnya. Jadi lengkap dengan sawah-sawahnya, kambing dan unta yang sudah banyak. Setelah bertahun-tahun berlalu, orang itu datang lagi dalam kondisi sudah berubah menjadi tadi. Orang itu, mana gaji saya dulu? Andai kata bajikan ini gaji kamu sudah cukup kan? Nggak tahu kan dia? Itu
onta bersama ladangnya, ya, kambing bersama ladangnya. Kau jangan mengolok-olok aku. Tidak. Uang dulumu yang uang milikmu aku kembang biakan, sekarang aku belikan kamu satu jadi banyak itu. Itu semua milikmu lengkap dengan penggembalanya. Itu diambil semua, Pak. Enggak dikasih satu sedikit pun orang itu. Gua ambil semua. Enggak ada si majikan tadi enggak dikasih satu buah kambing yang dipelihara oleh dia. Coba kalau jenengan pripun itu? Orang tiap nanti lagi. Ya. Tapi ya Allah, kalau itu ikhlas karena Engkau, maka bukankahlah pintu berarti terbukalah. Tiga orang ini amalnya berat semua. Nah, yang ini saya sampaikan kepada kita semua. Marilah kita cari amalnya seperti ini, Pak. Ya, nanti itu senjata. Tatkala kita menghadapi kesulitan yang berat, keluarkan, curhatkan kepada Allah. Ya Allah, dulu saya pernah begini, sebutkan. Itu enggak apa-apa. Itu namanya wasilah dengan amal soleh yang diperbolehkan, dan itu akan memudahkan jalan keluar Allah berikan kepada kita ketika kita memiliki cadangan amal-amal demikian. Nah, makanya kalau ketemu momentum amal yang seperti itu, gue seneng ya, kesempatan bismillah. Di suatu saat akan jadikan wasilah ketika saya ingin minta kepada sesuatu yang besar, jadikanlah amal yang demikian itu menjadi wasilah untuk dikabulkan atau diangkat dari segala urusan yang memberatkan diri kita. Sudah ada, Pak ya? Ini selesai nih. Insyaallah saya lanjutkan pada pertemuan akan datang. Ini bahasanya bagus sekali, mudah-mudahan masih bisa kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.